Bab 556, Kalahkan Manusia Batu yang Tak Terkalahkan. Monumen langit ketujuh itu tiba-tiba membengkak bagaikan gunung menjulang tinggi di awan. Kura-kura tua itu bergoyang di atasnya dengan ekspresi tua dan lemah, sambil memarahi manusia batu dari dunia lain. Katanya, kamu memiliki sepasang mata batu yang dapat melihat asal-muasal dengan sia-sia. Raungan, manusia batu yang tak terkalahkan itu meraung, mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia kutukan. Apa yang kau teriakkan? Kau menyebut dirimu seekor keledai. Kura-kura tua itu bermulut beracun dan mengkritik auman manusia batu, yang sebanding dengan 8 suara asli, sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya. Kau, manusia batu itu sangat marah. Dia dipenuhi kebencian sejak dia lahir. Kemarahannya membuatnya hampir kerasukan. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang dan membunuh. Boom! Tinju batu itu menembus langit dan bumi dan tiba-tiba menghantam bagian depan monumen langit. Manusia batu bagaikan iblis yang tak tertandingi, memandang rendah dunia. Dia hanyalah perwujudan dari sifat tak terkalahkan dan langsung menyerang kura-kura batu tua. Swoosh! Kura-kura tua yang awalnya sempoyongan, kini berubah sangat lincah dan meluncur ke belakang lempengan batu itu dalam sekejap. Bang! Monumen langit itu berguncang, hancur berkeping-keping, dan bertabrakan hebat dengan tinju manusia batu itu. Dang! Tinju batu itu menghantam prasasti batu, dan suara yang dihasilkan sangat keras dan memekakkan telinga, seperti benturan logam dan batu, atau seperti senjata dewa yang membelah udara, membuat telinga orang berdengung. Semua manusia batu itu terbang mundur sekaligus, monumen langit bergetar sejenak, lalu kembali ke posisi semula. Kura-kura tua, keluarlah dan mati. Dua cahaya kuning melesat keluar dari pupil manusia batu dan melesat menuju monumen surgawi. Dia bisa melihat asal-usulnya dan ingin memenjarakan kura-kura batu tua itu, tetapi cahaya kuning ilahi itu padam setelah mendekati monumen surgawi. Kamu berkepala batu. Kalau kamu suruh aku keluar, aku akan keluar. Kura-kura batu tua menjulurkan kepalanya dan mengintip manusia batu di balik monumen langit. Manusia batu, langsung menembus langit dan bumi, muncul di balik monumen langit, dan meraih kura-kura tua itu dengan tangan besarnya. Pada saat ini, kura-kura tua itu seperti kelinci yang lincah. Ia terbang lagi dengan suara, whoosh, dan bersembunyi di sisi lain lempengan batu. Namun, tangan besar manusia batu itu menutupi langit dan bumi, terus mengembang, dan mengikuti kura-kura tua itu maju. Boom! Pada saat ini, cahaya ilahi dari pola pada monumen langit ketujuh meledak, dan tangan besar manusia batu itu terhempas. Kura-kura tua dan lempengan batu itu tampaknya menyatu secara alami dan tidak terpengaruh sama sekali, dan menempel langsung pada lempengan batu itu. Raungan, manusia batu itu meraung, mengguncang bumi dan menukik ke bawah, memeluk monumen surgawi dan mencoba menghancurkannya. Bang! Monumen langit berguncang, dan seluruh dunia kutukan berguncang bersamanya. Manusia batu yang cukup kuat untuk menyapu seluruh dunia mencoba memecahkan lempengan batu 3 kali tetapi tidak berhasil. Akhirnya, pola pada prasasti batu itu membuat tangannya berdarah dan dia pun mundur dengan kasar. Pupil matanya yang terbuat dari batu memancarkan cahaya dingin saat dia menatap kura-kura batu tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Kau juga terbuat dari batu, tetapi kau tidak berani bertarung denganku. Kau benar-benar batu yang bodoh. Jika aku masih utuh,
mengapa aku harus menyia-nyiakan kata-kataku padamu? Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping dengan satu tamparan. Kura-kura tua itu tampak sedih. Mendengar ini, manusia batu itu menunjukkan senyum kejam, lalu berkata tanpa ampun, sepertinya tidak ada es. Orang pun di dunia ini yang dapat menandingiku. Bahkan jika aku belum mengambil langkah terakhir itu, aku masih dapat menyapu dunia. Pada saat ini, para dewa turun, dan para dewa leluhur dari dunia lain muncul di langit. Boom! Formasi dunia kutukan diaktifkan, dan cahaya hitam melonjak ke arah para dewa. Membunuh. Ada lebih dari selusin dewa leluhur yang bergegas ke sini. Mereka meraung pada saat yang sama dan memancarkan cahaya suci yang cemerlang, yang segera menghalangi cahaya hitam di langit. Pada saat yang sama, manusia batu mengeluarkan raungan panjang dan dunia kutukan pun berguncang. Dia langsung menghilang di depan monumen surgawi dan muncul di area pusat formasi dunia kutukan dalam sekejap. Dia mengayunkan tinjunya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara, bang, yang keras, cahaya hitam di langit pun sirna. Pembentukan dunia kutukan telah memiliki jiwanya sendiri. Tampaknya ia merasakan bahaya dan segera mundur, dan cahaya hitam itu pun menghilang. Manusia batu itu tetap tidak mau melepaskannya dan meninju tanah tanpa suara. Sebuah lubang tak terduga muncul di tanah dan dunia kutukan hampir runtuh. Kekuatan semacam itu menggemparkan seluruh alam, bahkan formasi besar dunia kutukan pun ketakutan dan tak muncul lagi. Manusia batu itu begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di dunia. Aduh, sungguh malang, aku sudah tak berguna lagi, hanya tersisa bayangan. Kura-kura batu tua itu tampak putus asa, dan berkata, kalau tidak, aku akan menghajar bajingan ini sampai mati. Di bawah dasar monumen surgawi, Xiao Chen dan yang lainnya terdiam. Tampaknya kura-kura tua itu lupa bahwa dirinya adalah seekor kura-kura. Kalian harus pergi dan memasuki dunia kematian itu, di mana kalian bisa aman untuk sementara waktu. Manusia batu ini tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya saat ini. Sang kura-kura tua menasihati. Kapal perang Zujun meraung, mengguncang dunia kutukan, dan lambung hitam muncul di depan monumen surgawi. Sebelum ini, Yan Huang, Lao Zulong dan lainnya meluncurkan operasi super di Jiushu dan 4 penjuru dunia. Segala sesuatu yang dapat diambil, mereka kumpulkan dengan kekuatan sihir mereka yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa belum lama ini, ketika pertempuran sengit berkecamuk di tempat yang tidak diketahui selamanya, beberapa di antara mereka membuat perubahan besar dan bergerak sepenuhnya, mengambil semua yang mereka bisa, mempersiapkan evakuasi total. Ayo pergi. Si tua antik dari klan surgawi menghela nafas dan bergegas menuju kapal perang Zujun dalam sekejap. Xiao Chen dan Wu Zu juga terbang ke langit. Kapal perang Zujun mengeluarkan teriakan panjang, dan cahaya hitam melesat ke langit. Bang! Pada saat ini, 3 dewa leluhur tertinggi di tempat yang tidak diketahui abadi mengambil tindakan, menyegel ruang tersebut dan mencegah mereka pergi. Pada saat yang sama, manusia batu itu menembus langit dan bumi dan langsung muncul di depan kapal perang Zujun, menghalangi jalan mereka. Para dewa mengambil tindakan satu demi satu, mengirimkan jutaan sinar cahaya ilahi yang menyelimuti mereka. Monumen surgawi bergetar, dan cahaya ilahi yang cemerlang bersinar. Semua pola tampaknya dibangkitkan,
menerobos kekuatan ilahi gabungan para dewa dan membuka jalan bagi kapal perang Sujun. Lambung kapal menjadi semakin kabur dan hampir menghilang. Tidak seorang pun dapat melarikan diri tanpa persetujuanku. Tatapan mata manusia batu itu dingin, dan dia menamparkan tangannya yang besar ke dalam kekosongan. Dengan suara bang yang keras, kapal perang leluhur itu terguncang keluar. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dengan punggungnya menghadap monumen surgawi, dia memandang ke bawah ke dunia, dengan tangan batunya menutupi kapal perang leluhur. Dia sangat sombong. Tiba-tiba, semua pola pada monumen surgawi itu rontok pada saat itu, berubah menjadi aura cemerlang yang meresap ke dalam tubuh kura-kura tua itu. Dengan suara krek-krek, kura-kura tua itu berdiri dan berubah menjadi wujud manusia. Cangkang kura-kura batu melindungi tubuhnya seperti baju besi. Dia melepaskan kekuatan bertarung yang luar biasa, menyerbu dalam sekejap, dan meninju punggung manusia batu itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, melampaui kecepatan cahaya, membalikkan waktu dan mengganggu ruang. Anda dapat melihat bahwa ruang dan waktu di sekitarnya telah runtuh. Kura-kura tua itu menjelma menjadi manusia batu yang memakai tempurung kura-kura. Dia sangat kuat dan aura tiraninya langsung mengalir ke surga ke-9, mengguncang semua lapisan masyarakat dan bahkan membuat surga bergetar. Raung, manusia batu itu geram. Pada saat ini, dia merasakan bahaya kehancuran. Dia pikir dirinya tak terkalahkan di dunia, tapi dia tidak menyangka kalau kura-kura tua yang baru saja menyebut dirinya orang tak berguna itu akan mengeluarkan aura yang begitu mengerikan dalam sekejap mata. Dia langsung mengerti bahwa Wuzu dan yang lainnya memilih mundur ke sini hanya untuk menciptakan kesempatan bagi kura-kura tua itu untuk bertindak. Ledakan. Manusia kura-kura batu yang tinggi dan kekar mengenakan tempurung kura-kura meninju punggung manusia batu dari dunia asing itu dengan pukulan yang kuat. Boom! Dada manusia batu dari dunia lain terkoyak berkeping-keping dalam sekejap, dan darah merah cerah aneh dari manusia batu itu berceceran di seluruh langit. Kura-kura batu tua itu berubah menjadi tubuh batu berbentuk manusia terlalu cepat, dan serangannya sangat menentukan dan kuat, membuatnya mustahil untuk dihindari. Ah! Manusia batu itu meraung, membalikkan waktu dan ruang, mencoba mengubah segalanya. Dadanya yang patah bersinar kuning terang. Akan tetapi, kura-kura batu tua yang menjelma menjadi tubuh batu berbentuk manusia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat ini, ia mendominasi segalanya. Langit dan bumi berdenyut serempak untuknya, menyegel waktu dan ruang. Bang! Pukulan kedua dilayangkan, mengenai kepala manusia batu dari dunia alien, dan kepalanya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tak ada materi otak, namun ada manusia batu berwarna merah terang berceceran darah dan cahaya kuning menghilang. Saat manusia batu dari dunia asing terkena pukulan pertama, dia sudah kehilangan inisiatif dan tertinggal satu langkah. Dia benar-benar tertinggal dan tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Raungan. Jiwa manusia batu dari dunia lain meraung, mengguncang dunia ke segala arah, dan seluruh langit berbintang pun berguncang. Kura-kura batu tua itu benar-benar berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, dia bertindak kejam dan tegas, dengan tatapan mata yang dingin dan menyeramkan. Bang! Pada saat ini, kura-kura batu tua itu berubah menjadi tubuh batu berbentuk manusia dan melemparkan pukulan ketiga, menghancurkan keabadian. Kekuatan ilahi menguasai 3 alam dan 6 jalan.
Dia tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada manusia batu itu. Waktu dan ruang berada di bawah kendalinya dan dia menjadi satu-satunya penguasa antara langit dan bumi. Pukulan itu menghancurkan manusia batu itu menjadi bubuk. Darah merah cerah dan aneh dari manusia batu itu mewarnai langit menjadi merah. Manusia batu itu meraung marah dan dipukuli hingga kehilangan bentuknya. Bukan saja semua dewa tertinggal beberapa ketukan, bahkan 3 dewa leluhur tertinggi pun sudah sedikit terlambat saat bereaksi. Kura-kura batu tua baru saja membalikkan waktu dan ruang, dan saat mereka bergerak, 3 pukulan yang mengguncang dunia telah berakhir. Setelah melontarkan 3 pukulan itu, tubuh batu humanoid perkasa itu tiba-tiba memudar, dan aura dewa yang cemerlang mengalir keluar menuju monumen langit, dan pola-pola pada monumen itu muncul kembali. Kura-kura batu tua itu hampir hancur, hanya menyisakan bayangannya saja, yang kemudian tercetak pada prasasti langit, menjadi ukiran kura-kura. Petik 2. Meskipun aku cacat dan hanya tersisa bayangan, aku tetaplah seorang master yang tak tertandingi dalam 3 gerakan. Hari ini akhirnya aku bisa melepaskan amarah yang telah kutahan selama puluhan juta tahun. Suara kura-kura batu tua itu berasal dari monumen surgawi. Pada saat ini, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata dewa leluhur Zeushu telah menciptakan kesempatan bagi kura-kura batu tua untuk bertindak. Semua dewa leluhur dari dunia lain sangat terkejut, dan mereka mengirimkan energi kehidupan yang tak ada habisnya ke darah manusia batu di langit untuk membantunya memperbaiki tubuh batunya. Raungan, manusia batu itu meraung, darahnya kembali mengembun, namun tubuh batunya hancur berkeping-keping. Meskipun sudah dipasang kembali, retakannya tidak dapat dihilangkan. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan serangan tadi, dan masih menghambat pemulihannya. Om, Ka, Ah, Raung, Lenguhan, Duh, Tidak, Tao. 8 suara asli bergetar, menembus aura kehidupan yang tak berujung dan menyerang serta membunuh manusia batu yang terluka parah. Bang! Manusia batu dari dunia lain hancur lagi, dan darah memenuhi udara. Membunuh. Para dewa dari dunia lain menjadi murka, dan cahaya ilahi memenuhi langit, menyapu untuk membunuh mereka. Monumen surgawi itu bergetar hebat, menghalangi area cahaya yang luas. Ayo pergi. Yan Huang dan naga leluhur tua berteriak dengan suara rendah, dan kapal perang leluhur itu memancarkan cahaya dan bayangan, melewati perisai dunia besar, dan menghilang. Tepat ketika para dewa dari dunia lain menghela napas lega, kabut darah yang baru saja mengembun kembali tiba-tiba mengeluarkan suara bagaikan tabuhan genderang surgawi. Boom, boom, boom. Tubuh manusia batu yang retak itu pecah lagi. Leluhur tua dari klan surgawi tidak mundur, melainkan melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu untuk membunuh inkarnasi masa lalu manusia batu itu, melukai dia dengan parah sekali lagi dan menghancurkannya. Mencari kematian, para dewa meraung. Pada saat ini, di alam tak dikenal yang kekal, mata salah satu dari 3 dewa leluhur tertinggi tiba-tiba menjadi kosong, dan jiwanya bergegas menuju terowongan ruang dan waktu untuk menghentikan dan membunuh dewa tua itu. Boom! Pada saat ini, dunia kutukan berguncang lagi, dan gambaran ilahi yang tidak lengkap muncul. Pada saat ini, ke-8 suara itu bergetar bersama, menekan kabut darah di langit pada saat yang bersamaan. Terjadi ledakan keras yang mengguncang bumi, darah manusia batu itu berceceran, dan kabut darah pun menghilang.
Semua dewa leluhur dari dunia lain meraung marah. Meski mereka berusaha sekuat tenaga melindungi, manusia batu itu hancur di depan monumen surgawi. Pada saat ini, monumen suci itu bersinar terang, dan kekuatan pelindung para dewa sebagian besar telah musnah, membuat mereka mustahil untuk melindungi manusia batu yang hancur itu secara efektif. Boom! Pada saat ini, leluhur bela diri juga muncul, mengembun menjadi 12 leluhur perang. Dengan kekuatan dewa yang amat dahsyat, ia melesat menuju pecahan batu di depannya. Boom! Di tempat abadi yang tidak diketahui, kecuali dewa leluhur tertinggi yang pergi untuk menghentikan dewa tua itu, dua orang lainnya semua mengambil tindakan, dan penutup sihir ilahi yang mengerikan jatuh. 12 leluhur perang mengangkat tinju mereka untuk menghadapi serangan itu, mencegat sihir dari dua dewa leluhur tertinggi, dan pada saat ini, cahaya kuning kabur tiba-tiba menyala di tangan kanan leluhur perang, dan pisau batu kuno dipegang di tangannya, siap untuk menebas. Ternyata itu adalah prajurit batu yang mengerikan, senjata yang paling mengerikan. Manusia batu yang pergi ke dunia lain untuk menimbulkan kekacauan hancur berkeping-keping, tetapi pisau batu ini tetap utuh. Xiao Chen baru saja menyerahkannya kepada leluhur bela diri. Membelah langit, pisau batu itu menebas, dan sebuah cahaya kuning redup melintas, mengguncang dunia ke segala arah. Itu adalah pukulan yang sangat kuat. Sekalipun manusia batu itu masih utuh, kemungkinan besar dia akan terluka karenanya. Boom! Kabut darah di depan tiba-tiba menghilang, dan batu-batu pecah yang mengambang di langit jatuh seperti debu, dan cahaya kuning pun menghilang. Itulah hakikat manusia batu, dan pada saat ini ia menghilang dengan cepat. Ledakan. Pada saat ini, monumen surgawi yang terus-menerus memancarkan cahaya ilahi bergetar, seolah-olah kehabisan daya. Ia menyusut dengan cepat dan menghilang ke dalam jurang dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah semua mantra dan kekuatan magis para dewa digunakan. Pergi. Orang tua itu muncul dan kembali dari masa lalu ke masa kini. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, lalu dia menghilang dalam sekejap. Swiss. Xiao Chen pun menghilang tanpa suara. Selama kapal perang Zujun berada di dunia kematian, dia bisa kembali dengan tenang. Bang! Uzu memegang pisau batu dan memotong langit. Dia mengayunkannya kuat-kuat beberapa kali lagi, lalu menembus langit dan bumi lalu menghilang. Dia juga punya metode rahasia untuk kembali ke dunia kematian. Para dewa menjadi gila dan bergegas menuju kekosongan tempat manusia batu itu hancur. Semua orang bertindak bersama-sama untuk memadatkan hakikat kehidupan. Ledakan. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu berlalu sebelum tumpukan bubuk batu mengembun keluar lagi, tetapi badan batu tidak dapat disusun kembali. Dari keabadian yang tak diketahui, suara tiga dewa leluhur tertinggi turun. Dengan kekuatan besar yang diberikan oleh dewa leluhur, mungkin butuh waktu 10.000 tahun baginya untuk muncul kembali di dunia ini. Mereka bertiga sudah tenang. Walaupun manusia batu itu hancur berkeping-keping, dia tidak meninggalkan ruang itu. Dia duduk bersila seperti fosil, tidak bergerak. Para dewa terdiam. Manusia batu yang tak terkalahkan yang dapat menyapu dunia dikalahkan seperti ini kurang dari sehari setelah ia dilahirkan. Sungguh menyebalkan. Seseorang yang kuat dari klanku akan segera bangkit. Saat mereka muncul, kita akan sepenuhnya memusnahkan dunia kematian. Seseorang dari dewa leluhur dunia lain meraung. Ya,
Kita hanya butuh beberapa dewa leluhur tertinggi lainnya untuk memimpin pasukan, dan kita bisa menghancurkan kerajaan orang mati. Terhadap hal ini, 3 dewa leluhur tertinggi di alam tak dikenal yang kekal tidak bereaksi sama sekali. Para dewa leluhur dari dunia lain yang berada di dunia kutukan memandang ke arah keabadian yang tak diketahui, lalu saling memandang, dan mereka semua berbisik, sudah waktunya mengundang leluhur untuk memimpin masalah ini. Pertama, hancurkan Zeushu dan keempat dunia. Ras baru akan muncul, dan reinkarnasi perlu dimulai lagi. Mungkin sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah monumen surgawi sepenuhnya. Dewa leluhur dari dunia lain mengeluarkan suara yang begitu dingin. Bab 557, Akumulasi dan Kejutan Teror. 10 tahun telah berlalu sejak perang terakhir yang mengejutkan. Selama periode ini, dunia kematian tenteram dan damai, tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi. Setelah memasuki dunia ini, tak seorang pun pernah kembali ke Kyushu. Matahari tingginya 2 meter. Aku sudah sampai di titik tengah bukit. Saudariku di puncak bukit, tolong jangan lari. Di dunia kematian, hanya orang optimis seperti Toti yang bisa bernyanyi setiap hari. Di puncak gunung muncul 2 kepala botak, satu besar dan satu kecil, dan seorang wanita muda yang setenang air. Mereka tak lain adalah keluarga Boshi. Maaf. Kami salah mendaki bukit hari ini. Toti mengibaskan rambut emas panjangnya dan berkata, adik yang aku tunggu ada di seberang sana. Setelah itu, dia menghilang dalam sekejap mata. Pegunungan kematian di seberangnya dibuka menjadi potongan-potongan tanah murni oleh para pembudidaya yang menggunakan kekuatan ilahi mereka. Bahkan di dunia kematian ini, banyak gunung yang ditutupi bunga dan tanaman. Siapakah aku? Aku Jin Sanyi. Kakak, apakah kalian belum pernah mendengar tentang aku? Dari kejauhan, terdengar suara gagap yang berasal dari hutan gelap di depan. Hei, jangan lari, aku bukan gangster Toti. Jin Sanyi. Cahaya keemasan bersinar, dan Toti pun muncul. Dia telah menerima bantuan dari cahaya abadi, dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Sanji. Dia sangat percaya diri dan berkata, kamu menghancurkan reputasiku lagi. Maaf, saya salah bicara. Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang si Fatih Suge itu. Saya tidak sengaja menyebut nama yang salah. Jin Sanyi menjelaskan dengan tulus. Gagap, apakah kau berbicara tentang aku? Suge si gemuk berambut putih menjadi semakin tidak terkendali. Keterampilan sihir yang diwariskan oleh martial ancestor membuatnya meningkat pesat. Rambutnya menjadi putih seperti salju dan sangat berkilau. Wajahnya yang bulat dan tembam tampak kemerahan bagaikan kulit bayi yang baru lahir. Semua lemak berlebih telah disempurnakan dan kekuatan ilahi dalam tubuhnya melonjak. Lihat aku. Aku sangat ceroboh. Aku sedang membicarakan si bajingan Sapolang. Jin Sanyi menarik kembali perkataannya tanpa tersipu atau merasa gugup. Sebuah kerangka tanpa kepala yang ditutupi air sebening kristal perlahan berjalan keluar dari hutan dan dengan sabar menyekat tengkoraknya dengan selembar sutra. Apakah kamu berbicara tentang aku? Tengkorak yang dihapus memancarkan fluktuasi spiritual seperti itu. Sial, apa kau bercanda? Aku bilang 1 orang dan 1 orang akan muncul. Apakah kita sudah membicarakannya sebelumnya? Kenapa kalian berlari ke tempat tinggal para biksu wanita tanpa alasan? Jin Sanyi menyeka keringat dingin di dahinya dan membuat alasan,
dengan berkata, "Kali ini, aku mengutuk bajingan Xiao Chen itu. Aku ingin melihat apakah potongan kayu itu juga bisa muncul seperti yang kukatakan." Boom! Pada saat ini, suara gempa bumi terdengar. 100 mil jauhnya dari pegunungan yang penuh vitalitas ini, asap mengepul membubung ke angkasa. Bahkan dari kejauhan, Anda masih dapat melihat awan kelam runtuh dan asap perang berkecamuk. Sekelompok maniak berkelahi itu, berkelahi setiap hari, sepanjang waktu. Kurasa sebentar lagi seorang raja akan waspada dan datang untuk membuat masalah lagi. Suge si gemuk berambut putih bergumam. Tiba-tiba, beberapa orang terbang tinggi ke langit dan menghilang di kejauhan. Adalah Chu Xingkuang, Wu Xingfeng, Yan Lingkong, Jue Dao, Samo dan lainnya yang bertarung sengit. Di sisi lain, Meng Xini, Sue Wu, Chang Hai dan Zhao Chong yang bertarung sengit. Lebih jauh lagi, Wu Ming sedang bertarung melawan para penguasa desa dewa dengan lonceng dewa kaisar abadi di kepalanya. Daerah itu dipenuhi sosok-sosok bayangan, kekacauan, dan pertempuran tanpa akhir. Sejujurnya, kultivasi mereka meningkat terlalu cepat. Kita harus bekerja lebih keras. Jin Sanyi tampak mendesah, tetapi sebenarnya dia mencoba mengalihkan perhatian beberapa orang. Itu mudah. Kita bisa bermain melawan satu sama lain setiap hari. Toti, Fatizuge, dan Sapolang menanggapi pada saat yang sama. Jin Sanyi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berkata, "Baiklah, mari kita bekerja sama dan bertarung." Oke, ketiganya mengangguk bersamaan, lalu bergegas ke arahnya bersama-sama. Ia keong tanda pagar a keong. Maksudku adalah membagi menjadi beberapa kelompok, bukan perkelahian antar geng. Iya, kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita akan dibagi menjadi 3 kelompok, dan kamu akan dibagi menjadi 1 kelompok. Persetan. Jin Sanyi berterus terang. Dia mengeluarkan Mori Tiange dan menyapu, lalu melarikan diri. Ketiga pria itu mulai mengejarnya. Inilah dunia kematian saat ini. Kebanyakan orang berlatih keras, tetapi ada juga yang tertawa di tengah kebosanan itu. Selama 10 tahun, Keke tertidur, sementara Xiao Chen menghabiskan waktunya di kota raksasa Sang Ratu Muda. Dia tampaknya tidak banyak berlatih dalam 10 tahun terakhir, dan tidak ada kekuatan suci yang muncul. Dia hanya membuat beberapa gerakan acak setiap hari. Kadang-kadang saya bahkan berjalan-jalan santai di luar kota dan tinggal di kuil Jigong Buddha yang bobrok selama beberapa hari. Sekarang, tubuh tempurnya telah berkembang, dan akan sulit untuk meningkatkannya lebih jauh kecuali dia memasuki alam dewa leluhur. Sekarang, apa yang perlu ia kembangkan adalah kesadaran spiritualnya. Hanya ketika pengembangan spiritualnya kuat, dia dapat benar-benar melampaui orang lain. Meskipun Jiu telah tampil baik dalam perang terakhir, Xiao Chen tidak lagi optimis setelah mengetahui situasi saat ini dari Yan Huang dan lainnya. Dunia lain mempunyai kekuatan pencegah yang absolut, dan apa yang kita lihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Jiu telah menghancurkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam proses ini, orang-orang kuat dari dunia lain telah terakumulasi. Menurut cerita kuno klan surgawi, tokoh-tokoh besar terdahulu dari dunia lain yang dikenalnya telah menghilang selama beberapa generasi peradaban dan tidak pernah terlihat di dunia untuk waktu yang sangat lama. Dan 10 tahun yang lalu, manusia batu yang tiba-tiba muncul di dunia berbeda,
tak terkalahkan dan menyapu surga, adalah tokoh teratas era klan surgawi. Setelah perang, makhluk surgawi tua itu perlahan-lahan mengetahui identitasnya. Sedimentasi dan akumulasi yang mengerikan semacam ini membuat orang gemetar hanya dengan memikirkannya. Hanya ada 10 dewa leluhur di Jeoshu, dan ini hanya situasi permukaan. Faktanya, dalam setiap sejarah peradaban, pasti ada 1 atau 2 orang yang lolos dari malapetaka dan bertahan hidup, seperti halnya orang kuno dari klan Tianren. Jika semua kekuatan potensial ini ditambahkan bersama-sama, jumlah dewa leluhur pasti akan melebihi 10. Bukan hanya dewa leluhur 9 provinsi yang mengetahui hal ini, bahkan para dewa dari dunia lain pun dapat sepenuhnya membayangkannya. Namun dewa leluhur 9 provinsi tetap tidak dapat membalikkan keadaan. Akumulasi dunia lain begitu menakutkan sehingga tidak seorang pun mengetahui kartu truf mereka yang sebenarnya. Barang antik tua yang lolos dari malapetaka tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, mereka adalah pecundang. Meskipun tokoh-tokoh tak tertandingi dari dunia lain yang telah mengalahkan mereka belum terlihat selama beberapa tahun dalam sejarah peradaban, mereka pasti masih hidup dan kemungkinan besar menggunakan berbagai metode untuk melakukan dorongan terakhir. Semakin dia mengerti, semakin putus asa perasaannya. Xiao Chen merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan. Barangkali, seperti yang dikatakan oleh leluhur tua klan surgawi, hanya dengan bersatu dengan orang-orang dari alam sur Gapurba, maka situasi perang dapat dibalikkan sepenuhnya. Faktanya, makhluk-makhluk Jeoshu kita benar-benar berbakat luar biasa, dan para jenius muncul dari waktu ke waktu. Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang pria yang benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Dia bisa dengan mudah menyapu langit dan bumi dan memimpin orang-orang kuat Jeoshu langsung ke dunia lain, membunuh para dewa dari dunia lain dan membuat mereka melarikan diri. Itulah yang dikatakan seorang antik tua dari klan surgawi kepada Xiao Chen 10 tahun yang lalu, dan itu tampaknya masih bergema di telinganya sekarang. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia tercabik-cabik, dan 9 bagian terakhirnya berada di antara langit dan bumi. Mengenai manusia batu yang berhasil mengambil langkah terakhir, barang antik tua dari klan surgawi tidak dapat memastikan dari era mana dia berasal. Di atas klan surgawi, ada 2 peradaban yang hancur. Setelah mengambil langkah terakhir, ia hancur berkeping-keping. Mungkinkah para dewa dari dunia lain bekerja sama untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian? Ini mengerikan. Namun jawaban yang diberikan Tuhan tidak seperti ini. Menurut legenda, hal itu mungkin terkait dengan benda di ujung 99 anak tangga batu, tetapi tidak ada yang tahu detailnya. Manusia batu yang berhasil mengambil langkah terakhir akhirnya membagi dunia menjadi 9 bagian, menyebabkan guncangan hebat bagi para dewa leluhur Kyushu. Kaisar Langit juga seorang jenius. Setelah mencapai puncak tingkat ke-9 dewa leluhur, dia tidak mengambil jalan manusia batu di tahap awal. Sebaliknya, dia terus melangkah maju dengan daging dan darah dewa leluhur tertinggi, dan hampir mengambil langkah terakhir. Namun, dia akhirnya berhenti ketika dia hanya selangkah lagi. Selama periode ini, dia menyapu seluruh dunia dan langsung menuju ke tempat abadi yang tidak diketahui, menghancurkan 99 anak tangga batu. Anehnya, Kaisar Langit tidak dapat dibandingkan dengan manusia batu pertama saat itu, tetapi dia hampir benar-benar menghancurkan tempat itu. Pada akhirnya, dia melarikan diri karena suatu alasan yang tidak diketahui.
Mungkin dia merasakan bahaya. Petik 2. Setelah itu, tempat abadi yang tidak diketahui dijaga oleh 3 dewa leluhur yang agung untuk waktu yang lama. Legenda mengatakan bahwa benda di ujung 99 anak tangga batu, meskipun itu membuat manusia batu pertama menjadi 9/10 dari tubuhnya, benda itu sendiri mungkin telah runtuh. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika tidak ada seorang pun yang ditempatkan di sana, 2 atau 3 dewa leluhur tertinggi akan memiliki kekuatan untuk mengguncang 99 anak tangga batu. Dan Kaisar Surga akhirnya memulai jalan pembatuan. Dia hampir mengambil langkah terakhir itu dengan daging dan darahnya, dan sekarang dia memulai jalan pembatuan. Dapat dibayangkan bahwa begitu dia berhasil, dia akan memiliki kekuatan tempur yang begitu besar. Dia akan menjadi tak terkalahkan di semua alam, dan akan bertarung di seluruh surga dan bumi. Dia tidak akan memiliki saingan di zaman kuno dan modern. Namun, dia akhirnya binasa. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Surga gagal di jalan menjadi manusia batu. Yang lain mengatakan bahwa dia berhasil mengambil langkah terakhir itu, tetapi hanya mengikuti jejak orang nomor 1 manusia batu dari masa lalu dan hancur secara misterius. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. 10 tahun telah berlalu. Meskipun Xiao Chen sekarang sangat kuat, dia lebih waspada terhadap sifat dunia lain yang tak terduga, dan bahkan memiliki rasa tidak berdaya. Dia memegang setengah tengkorak di telapak tangannya dan melihatnya berulang-ulang, mencoba mencari tahu apa itu, tetapi seperti di masa lalu, dia tidak menemukan apapun. Ini adalah tengkorak seorang manusia batu yang benar-benar telah mengambil langkah terakhir. Itu adalah manusia batu 9T. Itik. Tidak heran itu dihargai dan dikumpulkan oleh dewa leluhur 9 provinsi. Sudah 10 tahun. Sudah waktunya untuk bergerak. Xiao Chen melangkah keluar dari kota raksasa milik Nona Muda Raja dalam satu langkah. Jaraknya begitu pendek sehingga terasa seperti puluhan ribu mil jauhnya. Dia hanya berjalan selusin langkah untuk tiba di desa dewa. Para kultivator dari Jiushu dan 4 dunia semuanya telah diselamatkan. Sekarang, di daerah luar benua kematian, ada jejak para kultivator di berbagai medan perang dan gunung kuno. Pegunungan kematian yang gundul juga dihiasi dengan bunga dan rumput oleh kekuatan dewa karena kedatangan orang-orang ini, dan vitalitas mereka pulih dengan pesat. Di depan, ada para kultivator yang saling bertarung. Tentu saja, itu bukan pertarungan hidup dan mati, tetapi pertempuran murni untuk tujuan saling mempromosikan. Cahaya pedang melesat ke langit, senjata ajaib menari-nari, di sana sangat indah, dan banyak orang mengambil tindakan. Xiao Chen berhenti tidak jauh dan segera menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Wu Ming sedang bertarung melawan Zhao Chongyang. Lonceng Dewa Kaisar Abadi bersinar terang ke langit dan suara lonceng itu panjang. Di sisi lain, titik akupuntur Zhao Chongyang memancarkan energi pedang yang cemerlang, berdenting keras dan dengan ketajaman yang tak tertandingi, membuat pertarungan menjadi sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Di sisi lain, Chu Xingguang, Wu Xingfeng, Jue Dao dan lainnya bertarung melawan Sue Wu, Meng Xini dan Chang Hai. Raungan. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan langit, sesosok pahlawan berambut emas menerobos kerumunan orang kuat. Dia tak terkalahkan dan bahkan mampu menjatuhkan seorang raja di antara ratusan suku hanya dengan satu pukulan. Tak lain dan tak bukan adalah Raja Singa Emas, yang bakatnya hanya kalah dari Keke. Sial,
Dia menggoyangkan lonceng surgawi ilahi abadi dengan tinjunya dan menyerbu masuk. Tidak ada orang kuat yang dapat menghentikannya. Raja Singa Emas berubah wujud menjadi cahaya dewa keemasan, menyerbu Xiao Chen dan membunuhnya dengan tinjunya. Level kelima dari leluhur setengah. Xiao Chen sangat terkejut. Bakat Raja Singa Emas ini sungguh langka sepanjang masa. Dia memang berada di posisi kedua setelah Keke. Pihak lain jelas tidak memiliki semua pengalaman yang dimilikinya, dan ia mencapai tingkat ini sepenuhnya melalui usahanya sendiri. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ia telah meninggalkan orang-orang sezamannya jauh di belakang. Meski terkejut, Xiao Chen tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan suara, "Bang!" dia menggenggam tinju kristal yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Itu tidak diragukan lagi merupakan kekuatan seorang semi-leluhur dari surga kelima. Tubuh besar Raja Singa Emas bergetar hebat, dan gelombang yang mengamuk membubung ke angkasa bagaikan lautan luas, namun dihalangi ke arah langit oleh Xiao Chen. Dengan bakatmu, bagaimana mungkin kau bisa tinggal di sini? Kau seharusnya pergi dengan kapal sulong. Xiao Chen mengepalkan tangannya dan berkata dengan bingung. Saya serahkan kesempatan itu kepada anak saya. Raja Singa Emas menanggapi dengan dingin, tubuhnya yang agung diselimuti lapisan cahaya keemasan misterius. Silsilah mereka selalu merupakan warisan satu garis, bahkan ayah dan anak jarang bertemu. Keluarga itu jarang penduduknya, dan dia takut tragedi itu akan terjadi lagi, jadi dia menyerahkan kesempatan melarikan diri kepada Raja Singa Kecil. Biarkan aku mencoba kekuatanku yang lain. Pada saat ini, Raja Singa Emas mengingatkan dengan dingin, lalu mata vertikal ketiganya membuka celah kecil. Bahaya besar tengah mendekat, dan bahkan seseorang sekuat Xiao Chen dapat merasakan aura berbahaya itu. Dia bereaksi cepat, dan telapak tangannya menggambar lintasan misterius untuk menghalangi di depannya. Dengan suara "bang" yang keras, telapak tangan Xiao Chen benar-benar terasa sedih. Sakit. Dia sangat terkejut. Mata vertikal Raja Singa Emas baru saja terbuka sedikit, dan hanya cahaya redup yang terlihat. Xiao Chen menggoyangkan kekuatan sucinya, dan tangan dewa perlahan menamparkan ke bawah. Dia siap menguji kekuatan sesungguhnya dari mata vertikal Raja Singa Emas. Tetapi pada saat ini, Raja Singa Emas menutup mata vertikal yang tidak terbuka sepenuhnya, mundur beberapa langkah, dan berkata, saya lebih percaya diri sekarang. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju Keke menggosok matanya yang besar, berjalan bengkok di langit, dan bergumam linglung, kamu bertarung setiap hari dan membangunkanku. Itu kamu. Mata Raja Singa Emas segera tegak berdiri, ia melesat ke udara dan menyerbu ke arah Keke. Mau-mau kuning, ucapan Keke membuat semua orang terdiam. Raja Singa Emas yang kuat akan selalu menjadi mau-mau kuning di mulutnya. Raja Singa Emas meninju dengan suara, bang, yang keras. Keke melemparkan mangkuk giok warna-warni itu dengan linglung dan menangkis tinju Raja Singa, sambil berkata, mau kuning, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku telah tertidur hingga tingkat ke-6 leluhur setengah. Di bawah, banyak kultivator merasa seperti akan pingsan. Yang lain berlatih, tetapi makhluk kecil ini sedang tidur. Itu sungguh tidak adil. Tuhan sungguh tidak adil. Hanya beberapa kenalan saja yang tahu bahwa metode kultivasi keluarga Keke itu istimewa, yakni tumbuh dan berkultivasi sambil tidur. Xiao Chen sangat senang. Benda kecil itu tumbuh sangat cepat.
Tidak akan jauh lagi baginya untuk mencapai alam semi leluhur tingkat ke-9. Kemudian dia bisa pergi ke ibunya untuk menerima apa yang disebut hadiah tertinggi. Dan dia akan pergi jalan-jalan, dan dia harus mendapatkan beberapa sky mark lainnya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh anggun datang mendekat. Itu adalah Yan Qingcheng yang anggun dan cantik. Bab 558, Keindahan yang tak tertandingi. Beberapa hal, setelah berakhir, mungkin tidak akan pernah kembali, dan waktu dapat menghapus semua jejak masa lalu. Di masa lalu, banyak cerita terjadi antara Xiao Chen dan Yan Qingcheng. Seiring berlalunya waktu, banyak peristiwa masa lalu secara bertahap menjadi kabur. Di depan, Yan Qingcheng sangat cantik, dengan langkah lotus yang anggun dan elegan. Kecantikannya yang tak tertandingi di dunia membuat banyak pendeta abadi sangat tertarik padanya, sedangkan mereka yang kurang berkonsentrasi merasa terkekang. Pengalaman Xiao Chen berjalan di antara kematian dan darah selama bertahun-tahun telah menentukan bahwa sulit baginya untuk mudah tergerak seperti orang biasa. Sekarang ketika berhadapan lagi dengan Yan Qingcheng, sulit menemukan perasaan takjub yang sama seperti sebelumnya, dan perasaan yang disengaja atau tidak disengaja yang pernah saya miliki berangsur-angsur memudar. Masalah terbesar yang harus dipikirkannya sekarang adalah bertahan hidup dan perjuangan. Yan Qingcheng, seorang wanita cantik bergaun putih seputih salju, tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Dia mendekat dan menatap Xiao Chen, merasa bahwa dia adalah orang yang dikenalnya namun aneh, sangat berbeda dari orang yang dikenalnya di masa lalu. Jika kau mau, silakan berjalan bersamaku. Yan Qingcheng membuka sedikit bibir merahnya, suaranya enak didengar. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, dan berjalan berdampingan dengannya menuju sebuah pegunungan. Beberapa pendeta di sekitar mengetahui bahwa terdapat dendam dan kebencian di antara mereka, namun tidak seorang pun mau menanyakan kebenarannya, dan tidak seorang pun bersedia menghentikan keduanya untuk bepergian bersama. Xiao Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berani bersaing dengan para dewa leluhur dari dunia lain. Bahkan ratusan suku yang dulu menaruh dendam padanya kini harus mundur dan tidak berani memprovokasinya lagi. Biliar dingdong. Di langit yang jauh, binatang kecil seputih salju keke dan Raja Singa Emas mulai bertarung. Pertarungan itu sangat sengit. Mereka adalah sepasang rival alami. Xiao Chen dan Yan Qingcheng berjalan semakin jauh, tiba di kedalaman pegunungan, tak seorang pun mengatakan apapun. Tidak lama kemudian Yan Qingcheng berkata, "Kamu sangat berbeda dari sebelumnya." Petik 2. Orang selalu berubah, semua orang terus berubah, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Kamu berbeda dari sebelumnya. Yan Qingcheng mengangguk dan berkata, "Ya, kita terdiri dari banyak pribadi yang berbeda. Jika kita melihat kembali jalan yang asli, ada sosok yang berbeda yang terparkir di setiap persimpangan jalan." Hening kembali, keduanya melangkah maju dalam diam hingga akhirnya mereka benar-benar keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah dataran. Yan Qingcheng kemudian tersenyum menawan dan berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, namaku Yan Qingcheng." Xiao Chen tertegun. Dia merasa bahwa wanita di depannya sangat berbeda. Tampaknya ada lebih sedikit realitas dan lebih banyak keabadian. "Apa yang kau lakukan? Hancurkan benih dewa iblis, hancurkan diriku yang asli, ciptakan diriku yang baru. Biarkan benih dewa tumbuh lebih kuat, dan biarkan tubuh iblis menurun." Yan Qingcheng masih tersenyum,
secantik bunga suci, bagaikan bunga anggrek dengan tetesan embun yang mengalir di kelopaknya, halus dan murni, senyum itu tidak tercampur dengan kotoran apapun. Kau, ekspresi Xiao Chen membeku. Perkenalkan diri saya lagi. Saya Yan Qingcheng. Suara wanita cantik di depannya ini semanis suara alam, tetapi Xiao Chen tidak dapat terkesan olehnya. Kamu, apakah kamu masih kamu? Tentu saja aku, jati diri baru yang disublimasikan sesuai keinginanku. Tinggalkan masa lalu dan mulai dari awal lagi. Inilah makna sebenarnya dari Shattering Demons and Shedding Gods, Subli. Masih tertinggi. Jika kamu meninggalkan masa lalu, bagaimana kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri? Xiao Chen menatap Yan Qingcheng. Tentu saja ada pilihan. Apa yang tidak ingin kuingat, akan kuhancurkan. Apa yang ingin kusimpan, akan kusimpan. Semuanya berdasarkan keinginanku. Ini adalah keajaiban Dewa Benih Iblis. Beri dirimu kesempatan untuk melupakan masa lalu yang tidak ingin kau ingat. Jadi, perkenalanmu lagi denganku dianggap telah mengakhiri masa lalu dan segala hal tentangku. Yan Qingcheng tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa berkata begitu. Sekarang aku menggunakan diriku sebagai kuali, dan sulit untuk menerobosnya. Risikonya sangat tinggi. Sekarang aku akan menggunakanmu untuk memurnikan hatiku dan menghancurkan tubuh iblis masa lalu, yang secara alami lebih mudah. Tentu saja, tidak mungkin menggunakanmu sebagai kuali. Hubungan kuali denganmu di masa lalu telah berakhir. Itu dapat dianggap sebagai menggunakan bayanganmu sebagai ilusi. Gunakan ini sebagai terobosan terlebih dahulu, lalu gunakan dirimu sebagai kuali, dan benar-benar sublimasikan. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen mengangguk dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Saya benar-benar ingin kembali ke Jiushu dan Changshengji untuk melihat-lihat, dan merasakan kembali lintasan yang telah saya lalui, sehingga saya benar-benar dapat membuat terobosan dan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kultivasi saya. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi ke Jiushu dan Changshengji. Mendengar jawaban Xiao Chen, Yan Qingcheng mengangguk, namun Xiao Chen seakan mendengar desahan, namun dengan kultivasinya yang telah mencapai tingkat ini, kecuali jika itu adalah desahan jiwa, mustahil untuk menyembunyikannya dari telinganya, jadi dia agak curiga. Sebelum kembali ke Kamimura, pertarungan Koko dengan Raja Singa Emas telah berakhir. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya menjadi musuh bebuyutan Raja Singa, dan sekali lagi membuat Raja Singa Emas merasakan kekalahan. Iya, Huang Mao, kau sebenarnya sangat kuat, tapi kau tidak bisa dibandingkan denganku. Mendengar penghiburan Keke, Raja Singa Emas merasa ingin memuntahkan darah dan berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh. Makhluk kecil itu menggaruk kepalanya, tampak bingung. Ia merasa niat baiknya diabaikan dan bergumam tidak puas. Aku akan mengalahkanmu lebih cepat lain kali. Keke, berlatihlah dengan baik. Saat kau mencapai tingkat ke-9 dari semi leluhur, kau baru bisa mendapatkan hadiah terbaik dari orang tuamu. Iya, Keke mengangguk dengan serius, lalu menguap, mengusap matanya, dan berkata, aku mengantuk lagi. Aku akan berlatih. Kemudian dia berjalan dengan bengkok menuju Senchun. Binatang kecil yang paling pekerja keras. Semua pendeta di sana terdiam. Tanah Kyushu sangat menakjubkan dengan gunung-gunung dan sungai-sungainya. Namun, ketika dia kembali lagi, Xiao Chen merasakan firasat aneh dalam hatinya. Semua pembudidaya telah melarikan diri ke dunia kematian.
Mereka adalah kelompok pecundang. Kembali hari ini, dia selalu merasa bersalah terhadap tanah air ini. Yan Qingcheng akan melakukan perjalanan untuk meninjau kembali hidupnya, jadi mereka tidak tinggal lama di Jiushu sebelum memasuki dunia keabadian. Nanhuang dekat dengan Laut Cina Selatan, dan tempat penting gerbang abadi sepi. Tak seorang pun kembali selama 10 tahun. Jaring laba-laba menutupi pintu dan jendela, dan pemandangannya sungguh menyedihkan. Di sini, Yan Qingcheng berdiri diam selama lebih dari 10 hari, dan kemudian mereka pergi ke Laut Terlarang. Pulau Naga tidak ada lagi di sini. Setelah berjalan di laut selama setengah hari, mereka kembali ke Jiushu dan muncul di Pulau Naga di seberang lautan. Pohon-pohonnya rimbun, tetapi para naga telah bermigrasi dan tidak ada lagi di sana. Yan Qingcheng melangkah maju tanpa bersuara di sepanjang jalan yang telah dilaluinya sebelumnya, lalu mendesah dan berkata, "Keabadian Mungki. En tidak sebahagia manusia." Saat dia selesai berbicara, sebuah retakan yang sangat aneh muncul di bagian kiri wajahnya yang bening dan tak tertandingi, bagaikan porselen yang sangat indah. Xiao Chen menatapnya dengan heran, tetapi Yan Qingcheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka tiba di Gunung Suci Klan Naga dan berjalan di sekitarnya, Yan Qingcheng bertanya kepada Xiao Chen setelah waktu yang lama, "Jika kita tidak menjadi musuh di Pulau Naga, apa yang akan terjadi nanti?" "Aku tidak tahu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yan Qingcheng tampak mendesah pelan. "Bukankah kau telah menghancurkan semua yang berhubungan denganku di masa lalu?" Xiao Chen menatapnya dengan heran. "Aku hanya mengatakannya dengan santai, tapi kamu menanggapinya dengan serius." Yan Qingcheng menjawab dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan berkata, "Saya hanya ingin membuat terobosan dalam kultivasi saya." Xiao Chen merasa bahwa Yan Qingcheng saat ini sangat kontradiktif, yang sangat tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. "Ayo pergi." Yan Qingcheng menghela napas, tidak lagi enggan pergi, dan berjalan menuju luar Pulau Naga. Di tepi pulau, Yan Qingcheng mengarahkan tangannya, dan sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi, dengan pecahan-pecahan beterbangan di mana-mana, berubah menjadi perahu kayu. Dia berjalan di atas ombak dan turun ke perahu seperti peri Guanghan. "Saluran air terakhir," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ini bukan Laut Cina Selatan di alam abadi, juga bukan Laut Terlarang, atau kapal raja. Meninggalkan Pulau Naga dari sini bukanlah jalur air yang sama seperti sebelumnya." Xiao Chen mengingatkan, "Sekarang bukan masa lalu. Saya akan menjelajahi wilayah perairan ini sekarang." Yan Qingcheng dengan keras kepala mengemudikan perahu. "Baiklah kalau begitu." Xiao Chen mendarat di perahu kayu dan menuju benua Kyushu. Semakin kuat seseorang, semakin egois dia jadinya, dan semakin dia melupakan banyak kenangan yang seharusnya dia miliki. Yan Qingcheng tiba-tiba menanyakan hal ini dengan tidak dapat dijelaskan. "Mungkin memang begitu." Xiao Chen awalnya terdiam, lalu menjawab seperti ini. "Sejak ia dilahirkan, ia selalu berada di ambang kematian, bahkan pernah hancur berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya. Tentu saja, dia mengabaikan banyak hal biasa. Apakah ini harga kekuatanmu?" Yan Qingcheng tiba-tiba berbalik, matanya yang indah seperti air, menatapnya dengan tenang, dan berkata, "Untuk menjadi sekuat dewa leluhur, apakah kamu harus membunuh banyak pikiran secara paksa? Bahkan jika itu tidak disengaja,
kamu menjadi semakin acuh tak acuh, bahkan kejam. Memikirkan semua yang telah dialaminya, Xiao Chen terdiam. Itu memang benar. Dia melewatkan banyak hal yang seharusnya dialami oleh orang biasa. Hal itu lebih merupakan ketidakberdayaan ketimbang semacam ketidakpedulian. Dia telah berjuang dalam pertempuran berdarah dan berjuang untuk bertahan hidup hampir sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk hal-hal romantis atau suasana hati untuk merasakan segala macam emosi? Sekarang dia harus bertarung melawan dunia lain. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk merasakan apa yang disebut langit 100 pesona? Dalam konteks kritis ini, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang hebat, dan tentu saja dia tidak berminat untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Tentu saja, dia telah lama meninggalkan semua emosi pribadinya. Ini bukan yang diinginkannya, tetapi dibatasi oleh situasi keseluruhan. Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Melihat Xiao Chen seperti ini, Yan Qingcheng tiba-tiba tersenyum, namun tampak sedikit getir, namun kemudian dia pun mekar sempurna, bagaikan bunga indah yang mekar dalam cahaya pagi, dengan cahaya yang cemerlang, indah dan suci, membuat orang merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Retak. Pada saat ini, retakan kecil muncul di seluruh wajah Yan Qingcheng, dan waktu seolah membeku di sini selamanya. Dia dengan tegas dan kejam menghancurkan dirinya sendiri, tidak lagi memiliki keterikatan apapun. Keindahan yang berbekas luka seperti ini sungguh menggemparkan jiwa manusia. Ekspresi Xiao Chen membeku, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tubuh Yan Qingcheng. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak keluar untuk merangsang vitalitas Yan Qingcheng. Tubuh abadi, yang hampir seluruhnya terkuras vitalitasnya dan hampir seluruhnya hancur, akhirnya mulai merasakan denyut kehidupan. Titik-titik kehidupan bersinar dan suara, berderak terdengar. Tubuh Yan Qingcheng retak seperti porselen. Pada saat berikutnya, bangkai yang sempurna tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang abadi dan tak tertandingi. Jubah bulu itu jatuh alami di tubuhnya, seperti kupu-kupu yang berkibar, terbang mengelilingi perahu kayu 3 kali, memperlihatkan senyum cerah. Terima kasih sudah saling mengenal lagi. Namaku Yan Qingcheng. Mendengar ini, Xiao Chen merasa sedikit sedih. Mungkin dia seharusnya tidak menanggapi seperti itu sekarang. Di masa lalu, Yan Qingcheng tidak menghancurkan apapun, tetapi sekarang dia telah membuat pilihan yang benar-benar tegas. Pada saat ini, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu dan terlahir kembali, anggun dan luar biasa. Meski berada tepat di depanku, rasanya sangat jauh. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa tidak bisa melepaskannya. Meskipun hatinya merasa kehilangan, dia juga menunjukkan senyum cerah dan berkata, "Baiklah, mari kita saling mengenal lagi. Namaku Xiao Chen." Keduanya meninggalkan perahu kayu dan berjalan di atas ombak berdampingan. Cahaya pagi keemasan tampaknya telah mewarnai mereka berdua dengan lapisan cahaya suci yang kabur, dan mereka berjalan semakin jauh. Pada saat ini, di pantai Kyushu, sesosok tubuh tinggi berdiri di sana dengan punggungnya menghadap ke laut, seperti monumen surgawi. Lengan kirinya sebenarnya adalah lengan batu yang paling kokoh dan mengerikan, menyatu sempurna dengan daging dan darah. Aku belum keluar selama 3 sejarah peradaban. Jeoshu tidak mengecewakanku. Aku merasakan napas seorang pria yang kuat. Sosok jangkung dengan punggung menghadap ke laut itu memiliki suara datar, tetapi itu membuat takut keempat dewa leluhur alien di sebelahnya.
dan mereka berdiri diam di dekatnya.